Agama yang baru. Agama Islam ini adalah agama yang sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam itu. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Yahwaloni. Di mana teman-teman sekalian, beliau sudah lama kita tidak bahas, tetapi sebenarnya beliau masih tetap ceramah ya. Hanya saja tidak seviral dulu waktu dia enak-enaknya menghujat kekristenan dan ya mengaku-ngaku sebagai pendeta besar, bahkan sebagai orang yang mempendetakan para pendeta. Dan ini adalah ustadz kebanggaan saudara-saudari kita kandurun-kandurun, teman-teman sekalian ya. Mereka suka sekali dengan Yahwaloni karena tegas katanya, berani dan IQ-nya tinggi, cerdas-cerdas teman-teman sekalian. Nah, kali ini kita akan dengarkan videonya yang tentu saja ini lucu teman-teman sekalian. Di video yang satu dia katakan bahwa Islam itu sudah ada ya, jauh sebelum Nabi Muhammad ada ya. Dan di video yang lain juga dia katakan bahwa pada waktu itu belum ada Islam. Calon Islam pada waktu itu di abad ke-6 itu baru satu, yaitu Nabi Muhammad. Dan teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja cek berikut ini. Agama yang baru. Agama Islam ini adalah agama yang sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam itu. 2000 tahun kemudian, Sampai anak ini tumbuh dewasa, menatap pada kehidupan selanjutnya, step berikutnya, yang memberitahukan dia adalah nabi terakhir adalah pendeta Waroka bin Naufal. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam bukan agama yang baru. Agama Islam ini adalah agama yang sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Yahwaloni. Dan teman-teman kalian bisa melihat sendiri bagaimana satu pribadi Yahwaloni ini ya memiliki dua pikiran ya, atau bisa dikatakan dua pendapat yang saling bertentangan gitu ya, kontradiksi gitu. Yang satunya dia bilang bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna, sudah ada jauh sebelum ya dunia ini misalnya gitu ya. Dan yang kedua tadi dia katakan bahwa Islam itu ya belum ada pada waktu itu. Calon Islam itu baru satu, yaitu Nabi Muhammad. Dan ada yang menarik teman-teman sekalian dari pernyataannya Yahwaloni tadi, bahwa ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah SWT, dia mengkonsultasikan ya kenabiannya atau wahyu itu kepada pendeta Waroka bin Naufal, kata Yahwaloni. Dan tentu saja teman-teman sekalian, kita penasaran siapa pendeta Waroka bin Naufal ini, yang dimana dia merupakan seorang paman dari Khadijah. Teman-teman sekalian, ternyata para apologet Kristen ini menyelidiki siapa pendeta Waroka bin Naufal ini. Dia bukan Kristen sejati. Ternyata teman-teman sekalian, dia adalah bidah daripada kekristenan, bidat atau sekte sesat daripada kekristenan. Kenapa? Karena pendeta Waroka bin Naufal ini ternyata mentuhankan Bunda Maria. Jadi dia tidak pada Tritunggal, tapi dia percaya kepada Triteisme. Di mana teman-teman sekalian punya pemahaman tentang kealahan, yaitu Allah Bapa, Allah
Ibu, yaitu Bunda Maria, dan juga Allah Anak. Dan tentu saja hal ini sangat keliru dalam iman kekristenan. Karena Kristen sejati ya yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja itu percaya kepada yang namanya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi teman-teman sekalian, itulah Tuhan kita, ya, 3 pribadi dalam satu hakikat, satu esensi. Mereka tidak saling bertentangan, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Jadi kita bisa memahaminya sangat-sangat sederhana, di mana ada Allah, kemudian dia punya firman, yang kemudian firmannya inilah menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Nah, firman ini pada mulanya bersama-sama dengan Allah dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka kalau kita memperhatikan di dalam ayat 14, Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman tadi yang bersama-sama dengan Allah dan yang adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia. Itulah pribadi kedua yang kita lihat, yaitu pribadi daripada firman itu, Yesus Kristus. Kemudian kita mengenal yang ketiga, pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini juga adalah Roh Allah yang tentu saja melekat pada diri Allah itu sendiri, yang ada pada Allah, ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu Roh Kudus ini dia berpribadi di mana dia ada di dalam diri kita, menyertai orang-orang yang percaya sampai kepada akhir zaman. Ingat loh ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dialah yang akan menginsafkan kita. Yesus Kristus katakan, ada lebih baik bagimu jika aku pulang kepada Bapa. Sebab jika tidak demikian, maka Roh Penghibur itu tidak akan diutus Bapa kepadamu. Tapi jika aku pergi, maka dia akan diutus, ya, untuk menyertai kamu dan untuk menuntun kamu untuk mengerti tentang Yesus Kristus itu sendiri yang telah menjadi manusia untuk penebusan dosa umat manusia. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah tentang penjelasan iman Kristen. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya, seperti agama daripada Yahya Waloni, ya, Yesus tidak mati disalib tapi diserupakan, itu adalah palsu. Itu tidak benar. Kenapa? Karena Alkitab kita terang benderang menjelaskan bahwa Yesus itu mati disalib. Kemudian yang mengatakan juga bahwa Yesus tidak lahir di kandang domba di Bethlehem tapi di bawah pohon kurma, itu juga palsu. Kita tidak terima. Karena Yesus Kristus terang benderang dijelaskan lahir di kandang domba di Bethlehem di kota Daud. Itu sangat jelas teman-teman sekalian. Jadi itu berbeda sekali. Maka ketika ada orang yang menyamakan antara Isa dan Yesus Kristus, itu keliru. Karena Isa dan Yesus Kristus bukan pribadi yang sama. Kelahirannya berbeda, silsilahnya pun juga berbeda. Maka teman-teman sekalian, dalam hal ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa apa yang dijelaskan oleh Waloni ini sesuatu hal yang bertentangan pada pernyataannya sendiri. Oke, jadi juga kita lihat bahwa Yahya Waloni ini menyerang kekristenan dengan membabi buta, teman-teman sekalian, luar biasa sekali. Tapi kita sudah memaafkannya dan kita hanya mereview sedikit-sedikit, ya, video-video beliau, dan termasuk video tadi yang kita lihat bahwa ini suatu hal yang lucu karena pernyataan yang satu, ya, di videonya yang tadi yang pertama dia katakan berbeda dengan videonya yang kedua. Kiranya video kali ini teman-teman sekalian boleh menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.